Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meter semua, kita lanjut lagi ya pembahasan tentang pertidakssamaannya. Kali ini kita akan ke pembahasan pertidaksamaan di bagian yang kedua. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear. Nantinya kita akan membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan linear, memahami garis bilangan, juga memahami interval kurung. Baik, kita langsung mulai saja ya. Pertidaksamaan linear yang dimaksud di sini adalah pertidaksamaan linear satu variabel ya. Oke, kunci penyelesaian pertidaksamaan linear adalah memisahkan variabel dan konstanta di ruas yang berbeda. Biar lebih gampang, kita coba lihat contoh deh. Contoh 1, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan, saya singkat PTS, 2x min 3 lebih kecil sama dengan x plus 2. Oke, lihat penyelesaiannya. Di soal 2x min 3 lebih kecil sama dengan x plus 2, ini variabelnya masih terpisah di dua ruas. 2x ada di ruas kiri, lalu kemudian x-nya ada di ruas kanan, begitu ya. Begitupun dengan konstanta, min 3 di ruas kiri, lalu kemudian plus 2 ada di ruas kanan. Nah, kita gabungkan dulu nih mereka dalam satu ruas. Kita akan bikin variabel itu di ruas kiri, lalu konstanta di ruas kanan. Hasilnya adalah menjadi seperti ini. 2x min x lebih kecil sama dengan 2 plus 3. Istilah yang kita gunakan adalah pindah ruas ya. Tapi sekali lagi, pindah ruas itu bukan berarti angkanya yang pindah ya. Kita sudah bahas ini di video sebelumnya tentang sifat-sifat pertidaksamaan. Baik, kita selesaikan ruas kirinya, 2x dikurangi x menjadi x, di ruas kanan menjadi 5. Nah, kalimat terakhir ini nih, itu kita bacanya adalah x kurang dari atau sama dengan 5. Tapi kadang-kadang di matematika, apalagi di soal cerita, ada istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan x kurang dari atau sama dengan 5. Nah, biasanya istilah yang digunakan adalah itu x paling banyak atau paling tinggi 5, atau juga istilah yang lebih biasa kita kenal adalah di sehari-hari, x itu maksimalnya 5. Oke, paham ya? Jadi kalau maksimal 5 berarti 5-nya ikutan. 5-nya boleh termasuk penyelesaian. Nah, ini X kurang dari sama dengan 5, ini penyajian dalam bentuk himpunan. Ada juga penyajian lain, yaitu dalam bentuk garis bilangan. Jadi kalau kita taruh di garis bilangan, bilangan-bilangan yang kurang dari 5 adalah yang dari 5 ke kiri, gitu ya. Ada 4, 3, 2, 1. Tapi hati-hati, bukan hanya bilangan bulatnya, di sini juga mungkin nanti ada 4,5, 3,1, dan seterusnya gitu ya. Itu termasuk bilangan-bilangan yang kurang dari 5. Nah, untuk menunjukkan bahwa 5 itu termasuk penyelesaian, kita gunakan tanda bulatan penuh. Oke, paham ya? Jadi di sini ada tanda bulatan penuh gitu di angka 5-nya untuk menunjukkan bahwa 5 itu termasuk penyelesaian. Nah, jadi bentuk garis bilangannya seperti ini. Oke, bisa difahami ya. Nah, juga, oh ya, di garis bilangan ini, bilangan-bilangan yang kurang dari 5 ini terus tanpa batas, semakin ke kiri gitu ya, sampai bilangan yang paling akhirnya itu, saking tidak bisa disebutkannya, kita sebutkan dia sebagai negatif tak hingga, begitu ya. Nah, kata-kata negatif tak hingga ini nanti kita perlukan untuk interval kurung. Jadi, penyederhanaan dari garis bilangan itu boleh juga kita tuliskan dalam interval kurung. Intervalnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan batas kirinya adalah min tak hingga, begitu ya. Lalu kemudian batas kanannya adalah 5, gitu ya. Sementara batas kanannya 5. Coba perhatikan di sini kurungnya berbeda. Jadi untuk 5, kita menggunakan kurung siku. Kurung siku ini menunjukkan bahwa 5 itu termasuk penyelesaian. Bisa difahami ya? Jadi kita menggunakannya kurung siku. Sementara untuk minta hingga kita gunakan kurung biasa. Jadi nanti untuk semua tahingga itu kurungnya kurung yang biasa. Kurung biasa juga itu untuk menunjukkan bahwa minta hingga itu tidak termasuk penyelesaian. Maksudnya tidak termasuk penyelesaian karena minta hingga itu bilangan yang sangat besar. Jadi tidak ada bilangan yang sebenarnya itu berapa gitu, nggak ada. Jadi dia minta hingga. Makanya minta hingga itu selalu menggunakan kurung biasa.
Bisa difahami ya sampai sini ya. Jadi ada 3 bentuk nih nanti penyelesaiannya, bisa dalam bentuk himpunan, garis bilangan, lalu kemudian interval kurung. Berikutnya kita lihat contoh 2. Tentukan penyelesaian dari PTS min 3x min 10 lebih kecil dari x plus 2. Oke, ini juga sama nih, variabelnya masih terpisah di 2 ruas, begitupun dengan konstantanya. Kita gabungkan mereka di ruas yang sama. Kita akan punya ruas kiri menjadi 3x min x, lalu ruas kanan menjadi 2 plus 10. Begitu ya. Kalau kita selesaikan, ruas kiri jadi min 4x, ruas kanan jadi 12. Nah, hati-hati nih, kita akan membagi kedua ruas dengan min 4. Tapi, ingat sifat pertidaksamaan, kalau kita bagi negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Sehingga ruas kiri tetap menjadi x, ruas kanannya min 3, tandanya berubah lebih dari. Oke, ini biasa aja sih, kalau ini x lebih dari min 3, dibacanya juga biasa aja. Sampai sini paham ya? Lalu bagaimana bentuk garis bilangannya? Garis bilangannya berarti bilangan-bilangan yang lebih besar dari min 3, yaitu bilangan yang dari min 3 ke kanan. Oke, terus sampai paling kanannya tahingga, begitu ya. Plus tahingga, biasa disebutkan tahingga doang atau misalkan plus tahingga, gitu ya. Nah, catatannya karena min 3 ini tidak termasuk penyelesaian, begitu ya. Kalau lebih dari min 3 kan berarti min 3-nya nggak masuk tuh. Maka karena dia bukan penyelesaian, maka tanda di min 3-nya adalah buletan yang kosong. Jadi perhatikan ini di min 3-nya itu adalah buletannya kosong. Paham ya? Jadi tidak dipenuhi, tidak pakai bulatan penuh, tapi bulatannya kosong. Itu menunjukkan bahwa min 3-nya tidak termasuk penyelesaian. Nah, lalu gimana kalau misalkan interval kurungnya? Nah, sama kayak tadi, karena batas paling kirinya min 3 dan batas paling kanannya adalah tahingga, maka interval kurungnya adalah min 3, tahingga. Begitu ya, ini min 3, tahingga. Nah, catatannya lihat di sini, keduanya itu menggunakan kurung biasa. Sekali lagi, kurung biasa untuk menunjukkan bahwa min 3 tidak termasuk penyelesaian. Oke, kalau untuk tahingga sama kayak tadi, semua tahingga nanti akan menggunakan kurung yang biasa. Paham ya? Sampai sini ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Meter semua juga bisa follow IG kita di @met21_official. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana cara kita menyelesaikan dua pertidaksamaan linear. Kita lihat contohnya. Contoh 3, tentukan penyelesaian dari PTS min 3x min 10 kurang dari x plus 2 dan 2x min 3 kurang dari sama dengan x plus 2. Oke, kita coba lihat di sini ada kata hubung dan. Oke, kata hubung dan ini mempunyai arti bahwa nilai x yang nanti kita cari adalah nilai x yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua, begitu ya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita coba lihat. Soal yang pertama, pertidaksamaan yang pertama ini saya ambil dari contoh 2. Jadi hasilnya tadi kita sudah dapat, hasilnya adalah x lebih dari min 3. Sementara pertidaksamaan yang kedua itu saya ambil dari contoh 1. Hasilnya juga sudah dapat x lebih kecil sama dengan 5. Oke, sekarang kita coba lihat garis bilangannya. Untuk yang pertidaksamaan pertama, garis bilangannya adalah dari min 3 itu ke kanan. Bulatannya kosong, tadi sudah dijelaskan ya. Lalu berikutnya untuk yang x lebih kecil sama dengan 5, itu garisnya ke kiri gitu. Garisnya ke kiri, lalu bulatannya penuh. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Nah, lalu kemudian mana bilangan-bilangan atau nilai x yang memenuhi keduanya? Nah, bilangan-bilangan x yang memenuhi keduanya adalah yang tengah-tengah ini nih, yang ada dua warna di sini nih, nanti di sini gitu ya, nanti di sini begitu. Sepanjang antara min 3 sampai 5 yang dilalui oleh dua warna itulah penyelesaiannya. Dalam bentuk himpunan dia dituliskan menjadi seperti ini, min 3 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 5, begitu ya. Oke, itu istilahnya. Kenapa min 3-nya nggak pakai sama dengan? Tadi karena min 3 itu bulatannya juga kosong, jadi nggak pakai sama dengan.
Oke, sesungguhnya bentuk min 3 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 5 juga itu bisa diperoleh dari penggabungan antara nilai min 3 lebih kecil X sama X lebih kecil sama dengan 5. Oke, min 3 lebih kecil X dari mana? Ini dapat dari sini ya, bahwa ini setara kalau kita balik ruasnya, X-nya dipindahin ke ruas kanan, min 3-nya di ruas kiri, maka kita punya bentuk min 3 lebih kecil dari X menjadi seperti ini ya. Lalu kemudian kita tinggal sederhanakan atau tinggal gabungkan, hasilnya adalah min 3 lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil sama dengan 5. Begitu ya. Jadi kita bisa dapat juga dari bentuk himpunannya langsung digabungkan. Selanjutnya untuk interval kurungnya, ini juga harusnya sudah tidak menjadi masalah. Kenapa tandanya berbeda juga harusnya sudah tidak menjadi masalah. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke, contoh terakhir, kita lihat dua pertidaksamaan. Nah, di sini kedua pertidaksamaan ini dihubungkan oleh kata atau begitu ya. Atau ini berarti bahwa nilai X yang kita cari itu boleh hanya memenuhi salah satu PTS. Jadi boleh memenuhi PTS 1 saja, atau PTS 2 saja, ataupun memenuhi keduanya. Oke, penyelesaiannya, jadi di pertidaksamaan yang pertama, itu penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 3. Di pertidaksamaan yang kedua, itu penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 5. Nah, lalu garis bilangannya, kita punya yang pertama itu yang dari min 3 ke kiri, lalu yang kedua adalah yang dari 5 ke kanan. Baik, untuk yang dari min 3 ke kiri, berarti daerah yang saya arsir ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Sementara untuk pertidaksamaan yang kedua, daerahnya adalah yang sebelah kanan 5. Nah, tadi dibilang bahwa kalau kita menggunakan atau, maka nilai X itu boleh dari salah satu penyelesaian. Jadi boleh dari yang sebelah sini, sebelah kiri, boleh juga dari yang sebelah kanan. Sehingga kita tuliskan saja keduanya. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 5. Oke. Nah, terakhir untuk interval kurungnya, berarti kita tuliskannya ada dua juga. Yang pertama, ini interval kurung untuk yang dari min 3 ke kiri gitu ya, berarti dari min T hingga sampai min 3. Lalu ini lambang U ini adalah lambang gabungan, jadi digabung, atau juga biasa juga U itu disimbolkan dengan kata atau, begitu ya. Lalu untuk 5 sampai T hingga ini untuk penyelesaian yang kanan. Tanda kurungnya juga harusnya sudah bisa difahami ya, kenapa dia menggunakan kurung siku dan kenapa dia menggunakan kurung biasa. Oke deh, sampai sini pertidaksamaan linearnya materinya selesai nih. Berikutnya kita akan coba ke pertidaksamaan kuadrat. Tapi sebagai catatan, pertidaksamaan kuadrat ini membutuhkan konsep pertidaksamaan linear, terutama yang dua pertidaksamaan linear. Jadi nanti kita akan gunakan konsep dua pertidaksamaan linear ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.